Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dita Sulistiana dari Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kita akan membahas topik menarik yang sangat penting di dunia bisnis, yaitu ide dan peluang kewirausahaan. Pernah nggak sih kamu terpikir untuk memulai bisnis sendiri? Atau penasaran bagaimana cara membuat ide yang tepat? Yuk, kita bahas bersama. Pengertian ide dan peluang kewirausahaan. Ide kewirausahaan adalah gagasan kreatif yang bisa dikembangkan menjadi bisnis. Sedangkan peluang kewirausahaan adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan ide itu dijalankan dan menghasilkan keuntungan. Tapi tidak semua ide adalah peluang. Ide yang baik harus bisa menjawab kebutuhan pasar. Pertama-tama, mari kita bahas ide. Ide bisa datang dari mana saja. Berikut akan coba saya sampaikan beberapa sumber ide. Yang pertama, bisa dari pengalaman pribadi kalian. Selanjutnya, bisa juga dari masalah di sekitar kalian. Lalu, ada juga dari tren pasar. Dan yang tidak kalah sedang lagi maraknya, dari perkembangan teknologi. Bahkan, saran atau keluhan dari pelanggan itu juga bisa jadi ide kalian. Salah satu contoh kecilnya, misalnya, seseorang yang hobi masak bisa membuka usaha catering sehat, atau orang yang melihat masalah limbah plastik bisa memulai bisnis daur ulang. Setelah mendapatkan ide, kamu harus menilai apakah ide tersebut punya peluang. Caranya, mari kita kupas tuntas. Yang pertama, lakukan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Saya akan mengambil salah satu dari bisnis untuk menganalisis SWOT. Saya mengambil bisnis kuliner. Mari kita kupas tuntas. Yang pertama-tama kita bahas adalah strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan itu berasal dari dalam, yaitu sifat, organisasi, atau produk itu sendiri. Yang harus dilakukan pertama-tama adalah branding yang kuat. Kalau untuk kuliner, restoran sudah dikenal luas di masyarakat sebagai tempat makanan yang enak dan lezat. Yang kedua, harga yang terjangkau, di mana harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan kompetitornya. Yang ketiga, tentu saja lokasi yang strategis, yaitu restoran berada di lokasi yang mudah dijangkau dan ramai pengunjung. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan ini dapat menghambat tujuan atau bisa juga menghambat perkembangan bisnis kita. Yang pertama adalah kapasitas produksi terbatas, yang dimana restoran mungkin kesulitan memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu kualitas bahan baku, di mana kualitas bahan baku mungkin belum konsisten. Dan yang ketiga, desain interior kurang menarik. Contohnya saja, restoran mungkin belum memiliki desain interior yang menarik dan nyaman di mata pelanggannya. Sehingga kelemahan bisa menjadi salah satu faktor utama dalam bisnis yang sedang dijalankan. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, permintaan pasar yang tinggi. Contohnya, kalau dalam usaha kuliner, kita ambil salah satu contoh adalah bakso, yang dimana bakso masih menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia. Yang kedua, bisnis online dan delivery. Restoran bisa memanfaatkan platform online untuk meningkatkan penjualan dan menjangkau lebih banyak pelanggan, karena ini adalah salah satu cara agar restoran bisa berkembang dengan baik karena bisa mengirimkan makanan dengan mudah ke mana saja. Tetapi tentu saja tetap harus memperhatikan jarak untuk menjaga kualitas makanan yang dikirim. Yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Masih berhubungan dengan delivery,
Restoran bisa bekerja sama dengan perusahaan transportasi atau e-commerce untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman yang pertama adalah persaingan ketat, di mana banyak kompetitor yang menawarkan makanan dengan harga dan kualitas yang serupa. Yang kedua, perubahan tren makanan, di mana selera konsumen terhadap makanan mungkin saja berubah, sehingga makanan yang kita tawarkan tidak menjadi pilihan utama lagi oleh pelanggan. Selanjutnya, fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku makanan yang kita produksi mungkin saja berubah menjadi naik, sehingga bahan baku yang fluktuatif bisa sangat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual kita. Dengan melakukan analisis SWOT, bisnis atau perusahaan dapat dengan mudah, pertama, memahami situasi internal dan eksternal. Yang kedua, dapat mengembangkan strategi yang tepat. Yang ketiga, dapat meningkatkan kinerja bisnis atau perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan catatan, analisis SWOT harus dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan bisnis atau perusahaan. Selanjutnya, setelah analisis SWOT, yang kedua kita harus juga melihat cek kebutuhan pasar. Peluang cek kebutuhan pasar adalah kesempatan yang muncul dari adanya permintaan atau kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar yang dapat dimanfaatkan oleh suatu bisnis untuk menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan memahami kebutuhan pasar, bisnis dapat mengidentifikasi peluang yang menguntungkan dan mengarahkan strategi mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara efektif. Berikutnya adalah peluang lihat kompetitor. Dalam konteks bisnis, berarti memanfaatkan analisis kompetitor untuk menemukan peluang yang mungkin terlewatkan. Dan dengan memahami kekuatan dan kelemahan pesaing serta strategi yang mereka gunakan, bisnis dapat mengidentifikasi area di mana mereka dapat bersaing lebih baik atau bahkan menciptakan produk atau layanan yang lebih inovatif. Peluang selanjutnya adalah ukur kemampuan pribadi atau sumber daya. Peluang ini mengacu pada kesempatan untuk menilai dan mengidentifikasi kemampuan, bakat, dan sumber daya yang dimiliki oleh seseorang atau suatu entitas. Peluang ini dapat digunakan untuk pengembangan diri, pengambilan keputusan yang lebih baik, atau untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam konteks bisnis atau proyek. Peluang yang terakhir adalah peluang hitung risiko dan keuntungan, yaitu proses menghitung potensi kerugian atau risiko dan potensi hasil atau keuntungan dari suatu investasi atau aktivitas. Ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional karena investor dapat melihat seberapa besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh dan berapa besar risiko yang mungkin terjadi. Berikutnya akan saya jabarkan beberapa contoh ide dan peluang usaha yang meliputi bisnis makanan, minuman, atau kuliner, usaha digital seperti dropshipping dan online teaching, jasa seperti wedding organizer dan jasa desain, serta peluang usaha di bidang otomotif dan pertanian organik. Berikut beberapa contoh ide dan peluang usaha yang lebih detail. Yang pertama, bisnis makanan dan minuman. Bisa seperti warung kopi atau warung makanan, atau jualan makanan ringan, bisnis catering, usaha nasi uduk, ataupun bisnis kue dan jajan-jajanan. Selanjutnya ada usaha digital seperti dropshipping, affiliate marketing, jasa pembuatan konten, kursus online, jasa menulis artikel atau membuat blog. Lalu ada juga jasa desain grafis, jasa penterjemah, ataupun jasa fotografi. Lalu bisnis selanjutnya ada di bidang jasa. Contohnya seperti wedding organizer, makeup artist, jasa cuci motor atau mobil,
jasa laundry, jasa pembersihan rumah, jasa penjahit pakaian, dan masih banyak lagi jasa-jasa lainnya. Ada juga bisnis di bidang lain, seperti usaha pertanian organik, bisnis otomotif, bisnis franchise, bisnis thrift shop, ataupun bisnis reseller. Begitu banyak ide dan peluang usaha. Tinggal kita memilih bisnis sesuai kemampuan dan passion kita. Setelah itu, barulah kita tahu ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah: pertama, memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu yang kedua, tidak musiman. Yang ketiga, memiliki proyeksi keuntungan yang menjanjikan. Yang keempat, memang ada pasarnya dan memang dibutuhkan. Yang kelima, memiliki unique selling point. Yang keenam, memiliki resiko yang dapat ditanggung. Yang ketujuh, bahan bakunya selalu tersedia. Kedelapan, bisa beradaptasi. Yang kesembilan, bisa dikembangkan. Yang kesepuluh, realistis. Peluang kewirausahaan sangatlah luas dan beragam. Dengan semangat pantang menyerah, kreativitas dan kemampuan beradaptasi, kita dapat menciptakan bisnis yang sukses dan bermanfaat. Penting untuk terus belajar, mengumpulkan informasi, dan tidak takut untuk mencoba hal baru. Kalau gagal, itu adalah bagian dari proses, dan dari setiap kegagalan kita dapat belajar dan menjadi lebih kuat. Kewirausahaan adalah perjalanan yang menantang, tetapi juga sangat memuaskan. Dengan semangat yang tepat, kita dapat meraih kesuksesan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain. Karena setiap orang punya potensi untuk menjadi wirausahawan. Kuncinya adalah peka terhadap lingkungan, berani mencoba, dan mau terus belajar. Sekali lagi, jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar untuk menemukan peluang yang lebih baik. Dan dengan kewirausahaan, memungkinkan kita untuk menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, memberikan solusi baru, dan meningkatkan kualitas hidup. Dan dengan membangun dan mengelola bisnis, mendorong kita untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan potensi diri. Selain itu, kewirausahaan membuka jalan bagi kita untuk mencapai kemandirian finansial, mengatur waktu dengan lebih fleksibel, dan menikmati hasil kerja keras kita sendiri. Dunia kewirausahaan pun mendorong kita untuk berpikir inovatif, menciptakan ide-ide baru, dan mengembangkan bisnis yang unik dan berbeda. Kewirausahaan memungkinkan kita untuk menciptakan warisan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti memberikan lapangan pekerjaan, mengembangkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebagai seorang wirausahawan, ada beberapa aspek motivasi yang penting untuk pengusaha. Yang pertama, kerja keras, pantang menyerah, lalu kembangkan ide, optimis, open-minded, profesional, tekun dan berdoa, selalu belajar dari kesalahan, berani mengambil risiko, dapat membangun tim, mencari inspirasi, dan membangun sikap mental seperti tegar, ulet, optimis, kreatif, dan inovatif. Mari kita mulai dari ide kecil hari ini, dan siapa tahu itu jadi bisnis besar besok.